Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini adalah pain hypersensitivity. Pain hypersensitivity ini adalah peningkatan sensitivitas atau meningkatnya sensitivitas dari serabut saraf sensoris. Peningkatan sensitivitas serabut saraf sensoris ini bisa terjadi pada serabut saraf sensoris nyeri di tepi atau di perifer, ataukah serabut saraf sensoris nyeri di pusat atau di sentral. Oke, kita mulai. Untuk introduction, pain is an important evolutionarily conserved physiological phenomenon that is necessary for survival. Nah, di sini katakan bahwa nyeri ini merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana nyeri ini mempunyai fungsi survival. Nyeri ini menjalankan fungsinya agar makhluk hidup tetap bisa bertahan hidup. Nah, sehingga nyeri ini sangat penting. Contohnya ketika terjadi cedera pada salah satu segmen tubuh kita, maka pada area cedera tersebut akan melaporkan nyeri. Nah, pada segmennya cedera tersebut akan melaporkan nyeri, sehingga kita akan lebih berhati-hati terhadap segmen yang cedera tadi, sehingga segmennya cedera tadi tidak tambah cedera, sehingga kita akan cenderung melindungi segmen yang cedera. Nah, sehingga nyeri ini suatu alarm tubuh kita agar kita tahu bahwa ada segmen yang cedera, sehingga kita akan lebih perhatian pada segmen yang cedera tersebut. Sehingga dikatakan di sini bahwa nyeri itu penting. Nah, kemudian at the same time, pada saat yang sama, pain is one of the most frequent symptom of a variety of pathological disorder. Walaupun nyeri itu penting, tadi dikatakan nyeri penting ya, tapi pada saat yang sama nyeri ini sering dikeluhkan pada kondisi-kondisi patologis. Nah, nyeri itu penting, tapi pada saat yang sama nyeri itu juga sering dikeluhkan pada kondisi-kondisi gangguan-gangguan patologis. Nah, sehingga dikatakan lagi and represent a major clinical challenge, sehingga nyeri ini yang tadi dia penting, dianggap penting, dan saat yang sama nyeri ini sering dikeluhkan, maka nyeri ini menjadi tantangan bagi klinisi. Selanjutnya, there are two basic categories of pain: physiological pain which serve an important protective function, and pathological pain which can have a major negative impact on quality of life in the context of human disease. Nyeri sendiri pada dasarnya ada dua kategorinya ya. Ada nyeri fisiologis dan ada nyeri patologis. Yang dimaksud sebagai nyeri fisiologis adalah nyeri yang masih menjalankan fungsinya sebagai proteksi. Nyeri yang masih menjalankan fungsinya sebagai alarm tubuh untuk proteksi, agar kita lebih memproteksi, mencegah terjadinya cedera yang lebih parah. Kemudian sedangkan nyeri patologis dikatakan di sini pathological pain which can have a major negative impact on quality of life in the context of human disease. Sedangkan nyeri patologis dia hanya mempunyai pengaruh negatif, di mana nyeri patologis di sini sudah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai proteksi jaringan. Sehingga ada nyeri fisiologis dan ada nyeri patologis. Nyeri fisiologis berarti nyeri ini masih menjalankan fungsinya sebagai fungsi proteksi dan preventif. Sedangkan nyeri patologis, nyeri patologis di sini sudah tidak menjalankan fungsinya. Nah, sehingga nyeri patologis ini harus dihilangkan. Selanjutnya, noxious stimuli including mechanical,
chemical and thermal stimuli are sensed by peripheral nociceptive neuron that are classified as C or A delta type based on properties of the nerve fiber. Nah, noxious stimuli atau stimulus atau rangsangan yang sifatnya noxious atau stimulus atau rangsangan yang sifatnya menyakitkan yang membuat nyeri, termasuk stimulus mekanik seperti tekanan berlebih, cupitan, tusukan, sayatan, ataukah kimia, ataukah rangsang termal, ini akan mengaktifkan serabut saraf nyeri. Nah, serabut saraf nyeri, sebagaimana kita sudah belajar kemarin, ada dua, yakni serabut saraf sensoris nyeri C dan A delta. Selanjutnya, transduction and transmission. Noxious chemical, mechanical, or thermal stimuli are detected at nerve ending of primary sensory neuron with their soma located in the dorsal root ganglion for body sensation and in the terminal ganglion for face sensation. Nah, informasi nyeri yang dibawa oleh A delta dan C pada segmen tubuh, pada tubuh kita, ini berbeda dengan A delta dan C, serabut saraf sensoris A delta dan C yang membawa informasi nyeri dari wajah. Nah, kalau serabut saraf sensoris A delta dan C yang membawa informasi nyeri pada tubuh kita, ini melewati segmen spinal, melewati dorsal root ganglion sebelum dia masuk ke spinal cord. Ini pada tubuh kita, informasi nyeri pada tubuh kita. Sedangkan pada wajah kita, dia melewati ganglion trigeminal, yakni saraf kranial kelima. Ini dia menuju ke brainstem atau batang otak, sehingga berbeda antara serabut saraf nyeri A delta dan C yang memberitahu atau menginformasikan rasa nyeri pada tubuh dan wajah. Selanjutnya, specialized receptor. Nah, ini reseptor tertentu. Reseptor ini fungsinya sebagai transducer ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa reseptor ini fungsinya untuk mengkonversi segala input sensoris menjadi aktivitas elektris. Nah, specialized receptor transducer located at the cell membrane of sensory nerve ending translate the intensity of given stimulus into action potential frequency. Nah, ini sudah kita bahas kemarin bahwa reseptor sensoris, khususnya reseptor sensoris nyeri atau nociceptor, ini berada pada membran saraf sensoris nyeri, di ujung-ujung membran saraf sensoris nyeri. Nah, reseptor sensoris saraf nyeri ini fungsinya adalah melakukan translate. Nah, ini dikatakan di sini translate atau mengkonversi segala stimulus, segala informasi nyeri atau rangsangan nyeri, baik mekanik, kimia, atau thermal, menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf nyeri. Nah, di sini katakan translate the intensity of given stimulus into action potential frequency. Selanjutnya, result in the emission of glutamate and peptide in the respective area in the spinal cord dorsal horn, mostly superficial laminae 1 and 2 with some projection to laminae 5. Nah, sehingga ketika stimulus atau rangsangan nyeri ini kemudian dikonversi oleh reseptor saraf nyeri menjadi aktivitas elektris pada serabut saraf, menjadi aksi potensial pada serabut saraf nyeri, maka pada terminal dari first order neuron atau persambungan atau sinap saraf tepi menuju ke spinal cord,
Maka pada sinap di sini saraf perifer ini akan mengeluarkan neurotransmitter yang dinamakan sebagai glutamat. Akan mengeluarkan neurotransmitter yakni glutamat. Kalau kita lihat di gambar di sini, misal ini adalah noxious stimulusnya atau rangsangan yang sifatnya noxious atau rangsangan yang sifatnya menyakitkan, misalnya adalah api atau ekstrim panas. Maka api ini, suhu yang sangat panas ini dikonversi oleh reseptor pada saraf sensoris nyeri, dikonversi menjadi aktivitas elektris, sehingga di dalam saraf nyeri ini terjadi aktivitas elektris atau terjadi aksi potensial. Aktivitas elektris atau aksi potensial ini akan menuju ke spinal cord, yakni pada posterior horn cell atau PHC. Nah, pada PHC maka ujung saraf ini dia akan bersambung ke ujung saraf yang di depannya. Nah, ini kan menyambung ya, bersambung. Nah, ketika menyambung seperti ini, terjadi sinap seperti ini, maka first order neuron ini ketika dia terjadi aktivitas elektris, maka pada ujung terminal dari first order neuron di sini dia akan mengeluarkan neurotransmitter berupa glutamat. Nah, mengeluarkan neurotransmitter berupa glutamat. Neurotransmitter glutamat ini fungsinya adalah mengeksitasi atau merangsang. Siapa yang dieksitasi, siapa yang dirangsang? Yakni selaput saraf yang ada di depannya. Sehingga aktivitas elektris dari first order neuron kemudian keluar glutamat. Glutamat ini akan mengeksitasi atau merangsang selaput saraf yang ada di depannya. Sehingga aktivitas elektris dari first order neuron berlanjut ke second order neuron. Nah, sampai nanti third order neuron menuju ke korteks sensoris untuk dipersepsikan sebagai rasa panas. Selain terminal dari first order neuron ini mengeluarkan glutamat, ini juga mengeluarkan modulating peptide. Seperti substan P, vasoaktif intestinal peptide, somatostatin, calcitonin gene related peptide. Nah, selain mengeluarkan neurotransmitter glutamat, ternyata selaput saraf ini juga mengeluarkan modulating peptide seperti substan P. Di mana modulating peptide seperti substan P ini fungsinya untuk meningkatkan sensitivitas dari selaput saraf di depannya. Di depannya. Selanjutnya, glutamate excite the second order neuron in the dorsal horn primarily via the ionotropic AMPA receptor, resulting in immediate propagation of sub-localized pain signal. Nah, ini glutamat tadi yang sudah saya terangkan tadi. Ini first order neuron dan ini second order neuron. Kalau first order neuron ini berarti saraf ini berasal dari jaringan yang cedera, kemudian menuju ke spinal cord, menuju ke dorsal horn. Dari spinal cord di dorsal horn, maka saraf ini akan bersinap atau bersambung dengan saraf di depannya. Nah, ini saraf di depannya ini adalah second order neuron. Ya, ini tadi saraf tepi, ini saraf pusatnya. Nah, second order neuron ini dia dari spinal cord pada dorsal horn atau posterior horn cell menuju ke atas, yaitu menuju ke talamus. Nah, dari talamus nanti dia bersinap lagi, bersambung ke saraf di depannya. Dari talamus menuju ke korteks, disebut sebagai third order neuron. Jadi saraf sensoris ini mempunyai 3 order neuron. First order neuron dari jaringan cedera menuju ke spinal cord, yakni di posterior horn cell. Kemudian dari posterior horn cell dia akan bersambung dengan saraf di depannya, yakni second order neuron dari spinal cord. Dari
posterior horn cell menuju ke talamus. Kemudian di talamus bersinap lagi, bersambung lagi dengan saraf di depannya, yakni dari talamus menuju ke cortex sensoris, disebut sebagai third order neuron. Nah, ketika terjadi aksi potensial atau aktivitas elektris pada serabut saraf nyeri di first order neuron, maka aktivitas elektris ini akan memicu keluarnya glutamat. Nah, di akhir dari first order neuron ini akan memicu keluarnya glutamat. Nah, tidak hanya glutamat tapi juga neuropeptid seperti substan P dan BDNF. Nah, begitu juga prostaglandin juga ya. Nah, sehingga ketika terjadi aktivitas elektris kemudian menuju ke PHC, menuju ke terminal atau akhir dari first order neuron di spinal cord, maka pada sinap ini, pada first order neuron ini akan mengeluarkan neurotransmitter glutamat dan modulating peptid seperti substan P, BDNF, dan prostaglandin. Zat kimia ini, neurotransmitter dan modulating peptid ini akan melekat pada masing-masing reseptornya. Nah, akan melekat pada masing-masing reseptornya. Ketika glutamat ini melekat pada reseptor AMPA, maka saluran kation atau saluran ion positif ini akan terbuka. Ketika saluran ion positif ini terbuka, menyebabkan ion positif di luar membran saraf di sini ini akan masuk ke dalam. Nah, ion positif yang masuk ke dalam di sini akan merubah potensial di dalam membran saraf yang tadinya negatif menjadi positif. Ketika potensial di dalam membran saraf dari negatif menjadi positif, maka di dalam membran saraf ini akan terjadi aksi potensial atau akan terjadi aktivitas elektris, memicu terjadinya aktivitas elektris. Begitu juga pada modulating peptid seperti substan P, BDNF, dan prostaglandin, ini juga melekat pada reseptornya masing-masing, yang kemudian reseptor ini akan membuka salurannya dan ion positif seperti sodium ini akan masuk dan merubah potensial di dalam membran saraf menjadi positif, sehingga terjadi aksi potensial atau terjadi aktivitas elektris pada second order neuron. Nah, ini juga dijelaskan lagi, substan P also brain derived neurotropic factor atau BDNF on the other hand binds to neurokinin 1 receptor, a member of G protein coupled receptor family. Nah, sehingga yang berperan dalam membuka saluran dari ion positif atau cation channel pada second order neuron ini adalah neurotransmitter seperti glutamat yang fungsinya sebagai excitatory dan modulating peptid seperti substan P, BDNF, dan prostaglandin. Ini zat-zat ini dia akan melekat pada reseptor-reseptornya. Kemudian ketika dia sudah melekat pada reseptornya, maka saluran seperti saluran AMPA ini akan terbuka, sehingga ion positif di luar membran saraf akan mudah masuk ke dalam membran saraf dan terjadi perubahan potensial yang tadinya negatif di dalam membran saraf menjadi positif. Ketika potensial di dalam membran saraf yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya negatif kemudian menjadi positif, maka terjadilah aksi potensial atau terjadinya aktivitas elektris pada serabut saraf di second order neuron. Begitu juga pada modulating peptid seperti substan P, BDNF, prostaglandin sama-sama melekat pada reseptornya masing-masing. Ketika dia sudah melekat, maka akan membuka saluran dari kation, saluran dari ion positif, sehingga ion positif akan gampang masuk ke dalam membran saraf dan mengubah potensial di dalam membran saraf yang tadinya negatif menjadi positif. Ketika menjadi positif potensialnya, maka akan terjadi aksi potensial atau akan terjadi aktivitas elektris pada serabut saraf. Oke, selanjutnya sensitization. Ya, dikatakan di sini neuronal excitation in nociception is not a static process of the kind same stimulus same response, but rather underlies
dynamic plasticity to adapt to different situation. Jadi eksitasi atau rangsangan pada saraf sensoris ini tidak kemudian same stimulus same respon, atau dapat dikatakan stimulus rangsang nyeri ringan dilaporkan nyeri ringan, tidak selalu seperti itu. Nah, sehingga informasi nyeri, misal rangsangannya adalah nyeri ringan, harusnya kan dilaporkan nyeri ringan ya. Tapi karena terjadi sensitisasi, maka informasi nyeri ringan ini akan dilaporkan sebagai nyeri sedang. Nah, sehingga ketika terjadi sensitisasi, maka respon stimulus itu tidak sama. Nah, di sini katakan is not a static process of the kind same stimulus same respon, sehingga antara stimulus dan responnya ini berbeda ketika terjadi sensitisasi. Tadi contohnya seperti ketika ada provokasi atau stimulus nyeri ringan, ini dipersepsikan sebagai nyeri sedang atau bahkan nyeri berat. Nah, itu ketika sudah terjadi sensitisasi. Selanjutnya, allodynia, pain due to stimulus that does not usually provoke pain, and hyperalgesia, increased pain from a stimulus that usually provokes pain. Nah, tanda gejala yang ditampilkan oleh pasien ketika mengalami sensitisasi atau hipersensitisasi adalah pertama adalah allodynia. Nah, allodynia ini istilah di mana ketika pasien ini diberikan stimulus atau rangsangan yang sifatnya tidak nyeri, ketika pasien diberikan stimulus atau rangsangan yang sifatnya tidak nyeri, seperti apa? Seperti sentuhan, tekanan yang tidak terlalu dalam, itu kan tidak nyeri ya, ini dipersepsikan sebagai nyeri. Nah, sehingga stimulus yang harusnya tidak nyeri dipersepsikan sebagai nyeri. Ya, ini adalah tanda gejala allodynia. Kemudian hiperalgesia, ini adalah tanda gejala di mana ketika stimulus ringan dilaporkan atau dipersepsikan sebagai nyeri sedang, atau bahkan nyeri ringan dipersepsikan sebagai nyeri berat. Itu sudah hiperalgesia. Nah, selanjutnya, both exemplify these dynamic changes and are the result of the leftward shift of the stimulus response curve to a specific mechanical or temperature stimulus. Nah, sehingga ketika kita bandingkan, misal di sini digambarkan seperti ini, di sini ada pain sensation atau rasa nyeri, semakin ke atas maka dia semakin nyeri, dan ini ada intensitas dari stimulus, intensitas dari rangsangan, semakin ke sana maka semakin berat, intensitasnya semakin tinggi. Maka pada kondisi normal, pada kondisi orang normal, maka intensitas nyeri ini akan naik. Nah, ini intensitas nyeri ini akan naik, akan muncul nyeri ketika diberikan rangsangan yang sifatnya noxious, rangsangan yang sifatnya nyeri, rangsangan yang sifatnya sakit. Ini baru akan melaporkan nyeri, ada sensasi dari nyeri pada kondisi normal. Nah, pada kondisi hipersensitisasi, maka kurva ini akan bergeser ke kiri. Nah, leftward shift of the stimulus response curve. Kurva ini pada kondisi normal ini akan bergeser ke kiri. Ketika kurva ini bergeser ke kiri, maka pada rangsangan yang sifatnya tidak nyeri atau innocuous, pada orang normal ketika dia diberikan rangsangan innocuous maka dia tidak nyeri karena tidak meningkatkan kurvanya. Kurva ini akan meningkat pada orang normal ketika diberikan rangsangan noxious atau rangsangan nyeri. Nah, ketika terjadi hipersensitasi, maka kurva ini akan seakan-akan bergeser ke kiri, sehingga pasien yang terjadi hipersensitisasi ini diberikan stimulus yang sifatnya innocuous atau stimulus rangsang yang sifatnya tidak menyakitkan,
dia sudah membangkitkan sensasi nyeri. Ditunjukkan dengan kurvanya mulai naik. Sensasi nyerinya mulai ada. Nah, ini pada kondisi-kondisi pasien yang sudah mengalami hipersensitisasi. Diberikan rangsangan yang sifatnya tidak menyakitkan, tidak noxious atau rangsangan innocuous, pasien ini sudah merasakan nyeri. Begitu juga ketika diberikan rangsangan nyeri, intensitas nyerinya lebih tinggi daripada orang normal. Nah, ini contoh kondisi orang normal dan kondisi pasien yang sudah mengalami hipersensitisasi nyeri. Nah, bagaimana itu bisa terjadi allodynia dan hiperalgesia? Nah, ini dikatakan functional changes in the nociceptive neuron. Nah, adanya perubahan fungsi dari saraf nyeri. Nah, adanya perubahan fungsi dari saraf sensoris nyeri. Nah, ini dikatakan di sini mechanically insensitive afferent A delta and C fibers show lower threshold after injury or inflammation and are therefore recruited to fire in response to non-hazardous stimuli. Nah, ketika terjadi injury, setelah terjadi cedera, kemudian disusul dengan inflamasi, maka threshold atau ambang rangsang dari saraf nyeri, yakni ambang rangsang dari saraf A delta dan C, ini akan turun. Sehingga ambang rangsang saraf nyeri A delta dan C turun. Ambang rangsangnya turun. Ketika ambang rangsangnya turun, maka sedikit rangsangan akan memprovokasi serabut saraf nyeri tersebut. Karena ambang rangsangnya turun. Katakanlah seharusnya karena pada kondisi normal ambang rangsangnya harusnya normal, sehingga dia akan merasakan nyeri. A delta dan C ini akan melaporkan nyeri ketika ada stimulus atau rangsangan nyeri. Tapi ketika setelah terjadi cedera disusul dengan inflamasi misal, maka ambang rangsang dari serabut saraf nyeri A delta dan C ini akan turun. Konsekuensinya ketika ambang rangsangnya turun, maka sedikit stimulus ini akan mengaktifkan serabut saraf nyeri A delta dan C. Nah, sehingga ketika ambang rangsangnya turun, maka akan meningkatkan sensitivitas dari serabut saraf tersebut. Nah, sehingga muncullah hiperalgesia. Selanjutnya, adjacent native receptive field of I delta and C fibers start expanding into the injured area, therefore increasing innervation and thus sensibility of the injured site. Nah, setelah ambang rangsangnya turun, sehingga konsekuensinya meningkatkan sensitivitas dari serabut saraf nyeri A delta dan C. Nah, ternyata area inervasi dari A delta dan C ini juga akan lebih luas, nah, di sekitar daerah yang cedera. Nah, kemudian recruitment of myelinated low threshold A beta fibers usually mediating light touch can under pathological circumstances convey painful stimuli. Nah, ini pada kondisi allodynia, di mana tadi adalah rangsangan yang sifatnya tidak menyakitkan kok dipersepsikan sebagai rangsangan menyakitkan. Kondisi allodynia ini ternyata terjadi perubahan fungsi dari serabut saraf A beta. Serabut saraf sensoris A beta ini fungsinya untuk menginformasikan rasa nyaman, yakni rasa tekanan nyaman, getaran nyaman, sentuhan nyaman. Ini dilaporkan oleh serabut saraf A beta. Nah, pada kondisi allodynia, A beta ini berubah fungsinya, malah memprovokasi persepsi nyeri. Nah,
bisa malah meningkatkan aktivitas dari serabut saraf nyeri. Nah, sehingga konsekuensinya tanda gejala yang ditampilkan adalah ketika pasien dilakukan pemeriksaan, sentuhan yang tidak menyakitkan atau tekanan yang tidak menyakitkan yang mengaktifasi A beta, maka stimulus atau rangsangan yang sifatnya tidak menyakitkan ini dipersepsikan sebagai nyeri. Nah, karena fungsi dari A beta ini dia berubah. Nah, ada perubahan fungsi. Nah, ada functional changes. Tidak hanya perubahan fungsi pada saraf nyeri, tapi juga pada saraf yang melaporkan sensasi tidak nyeri atau sensasi nyaman seperti A beta. Normalnya ketika A beta ini terangsang, teraktivasi karena oleh stimulus sentuhan atau tekanan yang nyaman, maka dia tidak melaporkan nyeri. Nah, tapi pada kondisi hipersensitisasi, maka A beta, saraf sensoris A beta ini berubah fungsinya. Saraf sensoris A beta ini pada kondisi hipersensitisasi dia malah bisa meningkatkan aktivitas dari serabut saraf nyeri, sehingga ketika diprovokasi dengan sentuhan ringan, tekanan yang nyaman, ini akan dipersepsikan sebagai nyeri, sehingga muncul tanda gejala allodynia. Stimulus yang sifatnya tidak menyakitkan dipersepsikan sebagai nyeri. Oke, kemudian tadi sudah disinggung bahwa sensitisasi ini terjadi pada serabut saraf sensoris baik pada tingkat tepi, perifer, maupun pada tingkat sentral. Nah, ini contoh dari sensitisasi pada tingkat tepi atau pada tingkat periferal. Dikatakan di sini, peripheral sensitization is a decrease in threshold, an increase in responsiveness, and sometimes a spontaneous activity of peripheral and of nociceptor. Nah, sensitisasi pada tingkat tepi atau peripheral sensitisasi ini adalah disebabkan oleh menurunnya threshold atau menurunnya ambang rangsang yang tadi kita sudah singgung. Nah, ketika ambang rangsang dari serabut saraf di tepi ini turun ambang rangsangnya, maka sedikit stimulus akan dilaporkan sebagai nyeri yang hebat. Nah, bahkan stimulus yang rasanya tidak nyeri, yang harusnya tidak melaporkan nyeri, ini dipersepsikan sebagai nyeri. Karena kenapa? Karena ambang rangsangnya turun, sehingga sedikit stimulus malah membangkitkan serabut saraf nyeri tersebut, sehingga rangsangan yang sifatnya nyeri ringan dipersepsikan sebagai nyeri sedang atau bahkan nyeri berat. Nah, karena ambang rangsangnya turun, maka sensitivitasnya meningkat. Kemudian an increase in responsiveness and sometimes a spontaneous activity of peripheral and of nociceptor. Nah, bahkan dikatakan di sini kadang-kadang spontaneous activity of peripheral and of nociceptor. Kadang-kadang nyeri yang dirasakan ini tidak perlu stimulus dari luar. Nah, sehingga sering kita katakan sebagai nyeri diam. Nah, sering kita istilahkan sebagai nyeri diam. Cedera pada otot, biasanya ketika terjadi cedera pada otot, ketika ototnya bekerja kontraksi maka memprovokasi nyeri. Nah, pada kondisi sensitisasi ini, pada keadaan diam pun, istirahat pun, ini sudah terasa nyeri karena terjadi aktivitas yang spontan pada serabut saraf nyeri tersebut. Nah, selanjutnya, it occurs after tissue damage and inflammation and arise due to the action of inflammatory chemical release at the affected site by both sensory nerve fiber and inflammatory cells. Nah, hal ini terjadi, aktivitas dari sensitisasi pada tingkat tepi ini terjadi karena ketika terjadi kerusakan pada jaringan, maka
jaringan yang rusak tersebut akan mengeluarkan zat-zat nyeri sekaligus mengundang sel-sel radang. Ketika suatu jaringan ini rusak, jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan otot, misal. Ketika jaringan tubuh ini rusak, maka jaringan yang rusak tersebut akan mengeluarkan zat nyeri sekaligus mengundang zat-zat radang untuk berkumpul pada area yang cedera tadi. Nah, ini contoh dari zat-zat radangnya yang berkumpul, di mana zat-zat radang ini dia akan mengeluarkan peptid-peptid yang kemudian binding atau melekat pada reseptor di saraf sensoris nyeri, yang kemudian ketika dia binding atau melekat pada reseptor saraf nyeri ini, maka saluran kation atau saluran ion positif ini akan terbuka, sehingga sodium di luar membran saraf atau ion positif di luar membran saraf ini akan masuk ke dalam membran saraf dan terjadi aktivitas elektris atau aksi potensial pada selaput saraf nyeri tersebut. Nah, sehingga ketika terjadi kerusakan jaringan, maka jaringan yang rusak tersebut akan mengeluarkan apa? Zat-zat nyeri, kemudian memprovokasi atau membuka atau melekat pada reseptor nyeri, TRPV1, ASIC, B2X. Nah, ini ketika dia melekat pada reseptor ini, maka akan terbukalah saluran kation atau saluran ion positif, sehingga ion positif akan masuk ke dalam, terjadi aksi potensial, terjadi aktivitas elektris pada saraf nyeri tersebut. Nah, bukan saja disebabkan masuknya ion positif ini bukan saja akibat dari zat-zat nyeri, tapi juga berkumpulnya zat-zat radang ini dapat menambahkan ion sodium yang di luar membran saraf atau ion positif di luar membran saraf semakin banyak masuk, karena pintunya menjadi banyak. Tidak hanya di sini saja pintunya, tapi juga ada pintu yang lainnya. Nah, ini disebut sebagai second messenger system. Nah, ada pintu tambahan. Ketika jaringan rusak, maka jaringan tersebut akan mengeluarkan zat nyeri, dan zat nyeri tersebut akan membuka reseptor-reseptor utama, reseptor-reseptor nyeri utama, sehingga sodium di luar membran saraf akan masuk ke dalam membran saraf melewati reseptor-reseptor tersebut, sehingga ketika sodium atau ion positif masuk ke dalam membran saraf, sehingga aktivitas di dalam membran saraf akan menjadi positif, akan terjadi aksi potensial, akan terjadi aktivitas elektris pada selaput saraf sensoris tersebut. Bukan saja itu, bahkan ketika terjadi kerusakan jaringan yang rusak ini akan mengundang sel-sel radang. Akan mengundang sel-sel radang, di mana sel-sel radang ini akan mengeluarkan NGF, nerve growth factor, bradykinin, tumor necrofactor, interleukin, kemudian serotonin, prostaglandin. Nah, sel-sel radang ini akan mengeluarkan zat-zat nyeri yang kemudian semakin terbukanya pintu-pintu untuk ion positif lebih banyak lagi masuk ke dalam saraf tersebut. Nah, sehingga akan semakin banyak ion sodium yang masuk ke dalam saraf, mengubah potensial di dalam saraf menjadi positif, tidak hanya melewati pintu utama, tapi juga ada pintu yang kedua. Pintu utama ini dilewati oleh karena adanya zat nyeri, pintu yang kedua ini dilewati karena adanya zat-zat radang, nah, atau sel-sel radang. Nah, adanya sel-sel radang ini akan membuka pintu-pintu yang kedua, sehingga ion positif atau kation atau ion sodium tidak hanya masuk ke dalam melewati pintu utama, tapi juga melewati pintu yang kedua. Nah, ini disebut sebagai second messenger system, sehingga nyeri yang dirasakan akan menjadi kualitasnya akan menjadi lebih
hebat. Nah, selanjutnya, some of these compound can directly activate peripheral nociceptor such as proton, ATP, serotonin, while others have a more modulating role leading to enhanced responsiveness of nerve ending. Nah, ini seperti ATP, kemudian proton, karena adanya jaringan yang rusak misalnya atau keasaman jaringan yang meningkat, maka ATP yang dikeluarkan oleh jaringan yang rusak atau proton yang dikeluarkan oleh keasaman jaringan yang meningkat ini akan membuka pintu utamanya. Nah, ketika jaringan itu rusak, tidak hanya mengeluarkan zat-zat nyeri, tapi juga mengumpulkan atau mengundang sel-sel radang. Sel-sel radang ini kemudian mengeluarkan peptid seperti nerve growth factor, bradykinin, tumor necrofactor, interleukin, serotonin, prostaglandin untuk membuka pintu yang kedua. Ketika pintu yang kedua ini terbuka, maka ion positif akan banyak lagi yang masuk ke dalam serabut saraf nyeri ini, sehingga aktivitas elektris pada di dalam serabut saraf nyeri ini akan semakin tinggi, sehingga kualitas nyerinya akan semakin hebat. Nah, dikatakan sini enhanced responsiveness of nerve ending. Nah, selanjutnya, peripheral sensitization is induced by inflammatory mediator that change the response properties of ion channel through the activation of second messenger system. Nah, sensitisasi pada tingkat perifer ini mengindikasikan terbukanya pintu yang kedua. Mengapa pintu yang kedua ini terbuka? Karena pada jaringan yang rusak, sel-sel radang ini akan berkumpul. Sel-sel yang radang ini berkumpul akan mengeluarkan peptida-peptida seperti ini yang kemudian melekat pada reseptor-reseptor pintu yang kedua ini untuk terbuka. Sehingga semakin banyak lagi ion positif atau sodium yang masuk ke dalam membran saraf, sehingga meningkatkan aktivitas elektris pada serabut saraf sensoris nyeri. Sehingga terjadi sensitisasi pada tingkat tepi. Nah, jika itu terjadi, maka ketika istirahat pun, ketika diam pun masih dirasakan nyeri. Nah, selanjutnya, through process have been implicated in this increased sensitivity post-translational changes in the peripheral terminal of nociceptor and alter gene receptor. Nah, aktivitas ini, peningkatan aktivitas elektris ini mampu mengubah gen reseptor pada serabut saraf nyeri ini. Dia menjadi lebih sensitif. Menjadi lebih mudah ditembus oleh sodium, menjadi mudah untuk sodium di luar gampang masuk ke dalam membran saraf. Nah, pada kondisi normal sodium di luar membran saraf ini tidak bisa masuk ke dalam membran saraf. Nah, tapi ketika sudah terjadi sensitisasi, maka pintu-pintu gerbang tersebut, reseptor-reseptor ini, channel-channel kation ini akan gampang sekali terbuka terus-menerus. Nah, sehingga provokasi nyeri akibat sodium yang di luar masuk ke dalam membran saraf ini terjadi terus-menerus, sehingga dalam keadaan istirahat, dalam keadaan diam pun dia masih dirasakan nyeri. Selanjutnya, tissue injury release bradykinin and prostaglandin that sensitive or activate nociceptor, which in turn release substance P and calcitonin gene-related peptide. Substance P act on mast cell to cause degranulation and release histamine which activate nociceptor. Substance P cause plasma extravasation and CGRP dilates blood vessel, resulting edema cause additional release of bradykinin. Nah, ketika terjadi kerusakan jaringan, maka jaringan yang rusak ini akan mengeluarkan zat nyeri. Nah, ketika terjadi kerusakan jaringan, cedera pada jaringan, maka jaringan yang cedera, jaringan yang rusak, ini akan mengeluarkan zat nyeri seperti bradykinin, serotonin, prostaglandin, potasium, proton, kemudian apa lagi? ATP.
Nah, itu zat-zat nyeri itu akan keluar. Zat-zat nyeri tersebut akan mengaktifkan reseptor pada serabut saraf nyeri, sehingga zat nyeri ini akan mengaktifkan reseptor pada serabut saraf nyeri, sehingga reseptor serabut saraf nyeri ini akan terbuka salurannya, yang kemudian sodium di luar membran saraf ini akan masuk ke dalam saraf tersebut dan terjadi aktivitas elektris atau action potensial, di mana potensial di dalam membran saraf ketika sodium atau ion positif masuk ke dalam membran saraf, maka potensial di dalam membran saraf ini menjadi positif. Nah, terjadi aktivitas elektris atau terjadi aksi potensial. Selain selain jaringan cedera ini mengeluarkan zat nyeri, jaringan yang cedera ini juga mengundang sel-sel radang. Nah, ini contoh di sini adalah mast cell. Sel-sel radang ini dia bisa mengeluarkan histamin. Ini juga zat nyeri, menambahkan zat nyeri, sehingga menambahkan provokasi terjadinya aksi potensial pada serabut saraf nyeri. Nah, selain itu, keluarnya histamin oleh sel-sel radang ini ternyata diprovokasi oleh saraf nyeri itu sendiri. Nah, ketika saraf nyeri ini dia aktif atau terjadi aktivitas elektris, maka pada ujung-ujung saraf nyeri ini dia akan mengeluarkan substan P dan CGRP. Substan P dan CGRP ini merupakan modulating peptide, di mana dia semakin menambahkan nyeri, semakin menambahkan kualitas nyeri. Nah, jadi substan P ini tidak langsung menyebabkan nyeri, tapi dia dengan cara menambahkan sensitivitas reseptor atau menambahkan zat nyeri. Nah, ini gambarkan ketika serabut saraf nyeri ini dia aktif atau terjadi aksi potensial, maka ujung saraf nyeri ini dia akan mengeluarkan CGRP dan substan P. CGRP dan substan P yang dikeluarkan saraf nyeri ini dia akan memprovokasi sel radang untuk mengeluarkan histamin, sehingga semakin banyaklah zat nyeri yang memprovokasi atau menstimulus serabut saraf nyeri tersebut. Selain itu, CGRP dan substan P ini juga menstimulus merangsang terjadinya vasodilatasi. Nah, kemudian di sini dikatakan juga prostaglandin E2. Nah, prostaglandin E2 atau PGE2 ini merupakan metabolisme siklooksiggenase dari arachidonic acid yang dilepaskan pada jaringan yang cedera, sehingga jaringan cedera ini juga mengeluarkan prostaglandin E2. Ini juga bisa menyebabkan hiperalgesia. Nah, ini contohnya adalah pada tisu injuri atau jaringan yang cedera. Dikatakan di sini both COX-1 dan COX-2, ini keduanya siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2, disingkat COX-1 dan COX-2, produce prostaglandin that promote pain, fever, and inflammation. Nah, siklooksigenase ini dia akan memproduksi prostaglandin, di mana prostaglandin ini dapat menyebabkan nyeri, meningkatnya suhu jaringan, dan terjadinya inflamasi. Kemudian siklooksigenase 1 produce thromboxane 2 atau TXA2 that activate platelet atau procoagulation and produce prostaglandin that protect the stomach epithelium from acid. Nah, COX-1 dia akan menghasilkan thromboxane. Nah, thromboxane ini di mana fungsi dari thromboxane ini adalah meningkatkan platelet atau procoagulation dan terjadi vasoconstriction. Nah, thromboxane ini juga berfungsi dia juga memproduksi prostaglandin yang fungsinya untuk melindungi lambung. Sehingga kalau kita lihat dari diagramnya di sini,
maka ketika terjadi kerusakan jaringan tersebut akan melewati proses fosfolipase A2. Kerusakan jaringan tersebut akan melewati proses fosfolipase 2 A2 sehingga akan muncullah arachidonic acid. Nah, terjadinya arachidonic acid dari jaringan yang cedera mengalami fosfolipase A2, jaringan cedera tadi dirubah menjadi arachidonic acid atau asam arachidonat. Dari arachidonic acid dia akan melewati siklooksiggenase 1 dan 2 dan lipoksigenase. Arachidonit yang melewati siklooksiggenase 1 dan 2 dia akan menghasilkan tromboksin atau TXA2 pada siklooksiggenase 1 dan prostaglandin berikut juga prostasiklin pada siklooksiggenase 2. Nah, sehingga ketika jaringan rusak, maka jaringan rusak ini akan melewati fosfolipase menjadi asam arachidonat atau arachidonic acid. Arachidonic acid ini akan melewati mekanisme siklooksiggenase 1 dan 2. Ketika arachidonic acid ini melewati siklooksiggenase 1 dan 2, maka akan dirubah menjadi tromboksin, prostaglandin, dan prostasiklin. Nah, siklooksiggenase 1 dari arachidonit menjadi tromboksin, siklooksiggenase 2 dari arachidonit menjadi prostaglandin dan prostasiklin. Nah, fungsinya masing-masing berbeda. Tromboksin fungsinya untuk meningkatkan platelet terjadi vasoconstriction, sedangkan prostaglandin dia akan menyebabkan menurunnya tonus dari vaskular, meningkatkan nyeri, meningkatkan tonus dari uterin, dan meningkatkan temperatur. Nah, jadi prostaglandin ini adalah biang keroknya dalam munculnya nyeri, kemudian terjadinya vasodilatasi karena tonus dari vaskularnya menurun sehingga dia gampang sekali dilatasi, dan kemudian terjadi peningkatan suhu jaringan. Nah, sehingga prostaglandin ini sebagai biang kerok terjadinya nyeri, meningkatnya suhu jaringan, dan inflamasi. Nah, begitu juga siklooksiggenase juga menghasilkan prostasiklin. Ini menurunkan agregasi dari platelet, vasodilatasi, dan menurunkan tonus dari uterin. Nah, sehingga kalau saya ulangi lagi bahwa ketika jaringan cedera, jaringannya rusak, maka jaringan yang rusak tadi akan melewati mekanisme fosfolipase A2. Jaringan yang rusak oleh fosfolipase A2 dirubah menjadi arachidonic acid. Arachidonic acid melewati mekanisme siklooksiggenase, maka akan dibentuklah tromboksin, prostaglandin, dan prostasiklin. Tromboksin ini berasal dari mekanisme siklooksiggenase 1. Arachidonic acid melewati mekanisme terjadinya siklooksiggenase 1 menjadi tromboksin. Nah, arachidonit melewati mekanisme siklooksiggenase 2 menjadi prostaglandin dan prostasiklin. Nah, prostaglandin ini adalah biang keroknya terjadinya menurunnya tonus vaskular, tonus pembuluh darah menjadi turun sehingga dia gampang untuk dilatasi, terjadi inflamasi, kemudian meningkatkan nyeri sehingga muncul nyeri, dan meningkatkan temperatur jaringan atau meningkatkan suhu jaringan atau kalor. Nah, terjadi kalor, peningkatan suhu jaringan, sehingga prostaglandin ini adalah biang kerok terjadinya nyeri, peningkatan suhu jaringan atau demam, dan inflamasi. Nah, pada farmasi ketika diberikan obat-obatan seperti contohnya adalah NSAID, non-steroid, ini obat-obatan non-steroid NSAID seperti acetaminophen atau aspirin. Obat-obatan non-steroid NSAID ini dia menghambat terbentuknya siklooksiggenase. Sehingga ketika pasien nyeri kemudian diberikan NSAID,
obat-obatan non-steroid, maka obat-obatan non-steroid ini dia menghambat terjadinya siklooksigenase. Ketika siklooksigenase ini terhambat, maka arasidonid ini tidak pernah dirubah menjadi tromboksin, tidak pernah dirubah menjadi prostaglandin, dan tidak pernah dirubah menjadi prostacyclin. Praktis nyeri akan hilang karena proses siklooksigenasenya dihambat oleh obat-obatan non-steroid. Nah, kemudian obat-obatan yang lain seperti kortikosteroid atau obat dewa ini ya, obat kortikosteroid ini dia mampu menghambat pada tingkat di atasnya. Pada pembentukan fosfolipase ini bisa dihambat. Sehingga jaringan yang rusak, ketika fosfolipase ini dihambat oleh kortikosteroid, jaringan yang rusak tidak pernah dirubah menjadi arachidonic acid. Praktis ketika jaringan rusak ini tidak pernah dirubah menjadi arachidonic acid, maka di bawah-bawahnya ini tidak akan terbentuk. Nah, sehingga pendekatan farmasi ini lebih mengintervensi pada tingkat enzim. Nah, pada tingkat enzim. Oke, selanjutnya central sensitization, increase responsiveness of nociceptive neuron in the central nervous system to their normal or sub-threshold afferent input. Nah, central sensitization ini meningkatnya sensitisasi pada saraf nyeri di pusat atau di sentral, melebihi dari ambang rangsang normal atau ambang rangsang di bawahnya. Jika ambang rangsangnya turun sehingga sensitivitasnya menjadi meningkat. Sedikit stimulus akan dilaporkan sebagai nyeri yang hebat. Selanjutnya, pain is generated as a consequence of changes within the CNS that lead to alteration of how to interpret sensory input rather than reflecting the presence of peripheral noxious stimuli. Nah, nyeri yang dipersepsikan ketika terjadi central sensitisasi, maka akan merubah fungsi dari sistem saraf pusat. Nah, akan mengubah fungsi dari sistem saraf pusat, di mana informasi nyeri ini akan dilipat gandakan. Informasi nyeri ini akan ditingkatkan oleh sistem saraf pusat. Kemudian repetitive C-fiber stimulus, higher calcium level are achieved in the C-fiber central presynaptic terminal, which lead to release of increasing glutamate and peptide like substance P, CGRP, resulting in increasing postsynaptic depolarization. Nah, ketika serabut saraf nyeri di tepi seperti serabut saraf C ini dia selalu terstimulasi alias terjadi peripheral sensitization, nyeri ketika diam sudah nyeri, aktivitas dari sel-sel radang tadi dia semakin banyak mengeluarkan zat-zat nyeri. Maka pada tingkat spinal, pada tingkat sinap tadi, pada tingkat sinap di spinal cord, di posterior horn cell, maka terminal dari presynaptik, terminal dari first order neuron ini akan semakin banyak mengeluarkan glutamat, release of increasing glutamat, dan juga meningkatnya keluarnya peptid seperti substan P dan CGRP. Jadi semakin mengaktifkan reseptor pada second order neuron. Nah, sehingga sering disebut sebagai wind up. Nah, increasing postsynaptic depolarization. Ketika first order neuron banyak mengeluarkan glutamat dan peptid, maka glutamat yang sangat banyak dan peptid yang sangat banyak ini akan meningkatkan depolarisasi pada second order neuron atau pada depolarisasi pada postsynaptik.
Nah, ini dinamakan sebagai atau diistilahkan sebagai wind up. Wind up ini terjadi pada central sensitization. Keluarnya glutamat, keluarnya peptid dalam jumlah yang sangat banyak, yang kemudian mendepolarisasi, semakin mendepolarisasi second order neuron atau postsinaptik. Kemudian the response to stimuli from other afferent converging on the same dorsal horn neuron, ultimately subthreshold incoming stimuli from converging nociceptor as well as high threshold A-beta fiber are converted to suprathreshold action potential due to changes at the dorsal horn atau heterosynaptic sensitization. Nah, selain wind up, ini juga terjadi heterosynaptic sensitization. Nah, pada sentral sensitisasi pada tingkat pusat, ini tidak hanya terjadi wind up, yakni keluarnya glutamat dan peptid dalam jumlah yang banyak dari first order neuron mendepolarisasi second order neuron, tapi juga terjadi heterosynaptic sensitization. Heterosynaptic sensitization ini adalah indikasi di mana rangsangan pada saraf yang tidak melaporkan nyeri atau rangsangan pada saraf A-beta yang tidak melaporkan nyeri ini dipersepsikan sebagai nyeri. Karena ketika terjadi sensitisasi pada tingkat sentral, pada tingkat pusat, maka fungsi dari A-beta ini berubah. Saraf A-beta yang fungsinya menerima, menyampaikan informasi nyaman, tekanan nyaman, sentuhan nyaman, getaran nyaman, fungsinya berubah, di mana A-beta ini ketika dia terangsang, dia malah menambahkan aktivitas pada serabut saraf nyeri. Sehingga konsekuensinya ketika diberikan stimulus nyaman, stimulus yang tidak sakit, yang tidak nyeri, seperti sentuhan nyaman, tekanan nyaman, getaran nyaman, ini dirasakan sebagai nyeri. Karena informasi stimulus yang tidak nyeri tadi yang mengaktifkan saraf A-beta, A-beta berubah fungsinya. A-beta malah memprovokasi aktivitas dari serabut saraf nyeri. Nah, ini disebut sebagai heterosynaptic sensitization. Wind up dan heterosynaptic sensitization ini terjadi pada central sensitization, sensitisasi pada saraf pusat. Selanjutnya, this manifests clinically as hyperalgesia. Nah, ini kemudian pada klinik muncullah tanda gejala hyperalgesia, terjadinya wind up tadi, dan kemudian muncul tanda gejala allodynia. Ya, ini karena adanya heterosynaptic sensitization, di mana serabut saraf sensoris A-beta yang fungsinya menginformasikan rasa nyaman berubah menginformasikan rasa nyeri. Nah, ini contoh gambarnya. Ini adalah heterosynaptic sensitization. Nah, ini contohnya heterosynaptic sensitization, dan ini adalah wind up. Nah, pada wind up, maka first order neuron saraf tepi ini yang dari jaringannya rusak menuju ke spinal cord ini akan banyak mengeluarkan glutamat dan juga mengeluarkan modulating peptide seperti substan P. Ketika glutamat dan substan P ini banyak yang dikeluarkan, maka semakin memprovokasi reseptor-reseptor pada second order neuron. Saraf dari spinal cord menuju ke thalamus, menuju ke kranial. Nah, sehingga ketika banyak glutamat yang dikeluarkan dan modulating peptide yang dikeluarkan seperti substan P, maka zat-zat kimia ini dia akan melekat pada reseptornya masing-masing dan membuka saluran-saluran dari ion positif. Ketika saluran dari ion positif ini terbuka, maka ion positif dari luar membran saraf akan masuk ke dalam membran saraf dan berubahlah potensial di dalam membran saraf yang tadinya negatif menjadi positif,
sehingga terjadi aksi potensial atau terjadi aktivitas elektris. Pada sentral sensitisasi tidak hanya glutamat yang dikeluarkan dalam jumlah banyak yang kemudian dia memprovokasi ion positif masuk ke dalam second order neuron, tapi ternyata glutamat ini juga memprovokasi glial cell. Nah, seperti astrosit. Nah, ini glial cell. Glial cell ini adalah sel-sel yang berada di sekitar sinap pada spinal cord, disebut sebagai glial cell. Nah, ada sel-sel yang berada di sekitar persambungan sinap antara first order neuron dan second order neuron di spinal cord. Glial cell ini kalau pada kondisi normal dia fungsinya untuk menjaga kesehatan dari sinap di sini. Karena antar sinap ini selalu mengeluarkan neurotransmitter, selalu mengeluarkan peptid. Nah, yang menyeimbangkan neurotransmitter dan peptid ini adalah glial cell. Alias glial cell ini dia menjaga kesehatan hubungan antara first order neuron dan second order neuron, menjaga keseimbangan kesehatan dari sinap persarafan di spinal cord. Nah, sehingga contohnya ketika glutamat dikeluarkan dia melekat pada reseptor, maka ketika sudah terbuka maka ion sodium akan masuk, maka glutamat ini tidak kemudian selamanya menempel di reseptor. Glutamat ini akan menuju ke glial cell. Glutamat ini setelah menempel membuka sodium channel, maka glutamat ini akan menuju ke glial cell, ke astrosit, yang kemudian glutamat tersebut akan diurai menjadi glutamin, yang kemudian glutamin tersebut akan diserap lagi oleh first order neuron. Nah, sehingga glutamat ini ketika keluar tidak bisa masuk lagi, kecuali glutamat ini diproses, diuraikan dulu oleh glial cell, diubah menjadi glutamin, kemudian glutaminnya baru bisa diserap oleh saraf first order neuron ini, sehingga ada cadangan glutamat lagi. Nah, kalau glutamat ini melekat terus-menerus dan semakin banyak glutamat yang di sini, maka akan terjadi keracunan glutamat atau glutamate excitotoxicity. Nah, sehingga untuk mencegah terjadinya keracunan, maka ketika glutamat ini sudah menempel pada reseptor, kemudian setelah dia lepas dari reseptor, glutamat ini akan menuju ke glial cell, kemudian glutamat tersebut akan dirubah menjadi glutamin, kemudian glutamin diserap oleh first order neuron. Nah, glutamat ini tidak bisa serta-merta kembali lagi ke first order neuron, kecuali dia diuraikan dulu oleh glial cell untuk menjadi glutamin, kemudian diserap oleh first order neuron. Sehingga bisa kita katakan glial cell ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan, menjaga kesehatan antar sinap atau antar persambungan antar saraf pada spinal cord. Nah, ternyata pada kondisi sentral sensitisasi, pada kondisi terjadinya wind up ini, maka banyak glutamat yang dikeluarkan, banyak modulating peptid yang dikeluarkan seperti sutan P, melekat pada reseptor-reseptornya, kemudian membuka saluran-saluran ion positif dalam waktu yang lama. Bahkan magnesium yang harusnya dia menutup gerbang yang paling sensitif ini, gerbang NMDA, magnesiumnya terlepas karena saking banyaknya glutamat yang menempel, terbuka terus-menerus, magnesiumnya akan lepas. Nah, magnesium ini dia menutupi masuknya ion positif. Nah, ketika glutamat banyak dikeluarkan, maka glutamat ini akan banyak yang menempel di NMDA reseptor ini, kemudian magnesium ini akan terlepas. Ketika magnesium ini terlepas, maka akan semakin banyak lagi ion positif yang masuk ke dalam second order neuron. Nah, selain itu, glutamat dan substan P ini juga memprovokasi glial cell. Glial cell yang terprovokasi glutamat dan substan P ini akan mengeluarkan zat-zat radang, zat-zat nyeri seperti ini. Ada ATP, nitric oxide, brain derived necrofactor, tumor necrofactor, interleukin. Ini dikeluarkan oleh glial cell oleh akibat provokasi dari
glutamat dan substan P. Sehingga semakin banyak lagi zat nyeri yang memprovokasi second order neuron. Nah, ini diistilahkan sebagai wind up. Nah, begitu juga ketika terjadi heterosynaptic sensitization, di mana serabut saraf A beta, serabut saraf non nociceptif, serabut saraf yang tidak melaporkan rasa nyeri, ini ketika dia teraktivasi, glutamat yang dikeluarkan ini membangkitkan reseptor nyeri juga, sehingga semakin menambahkan aktivitas atau sensitivitas dari serabut saraf nyeri. Nah, sehingga terjadi heterosynaptic sensitization. Sehingga heterosynaptic sensitization ini mengindikasikan atau ditampilkan dengan tanda gejala allodynia, sedangkan wind up ini akan ditampilkan dengan tanda gejala apa? Hiperalgesia. Nah. Oke, saya kira materi kita sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.